Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adinda Maisa dengan NIM 6425023, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan soal jurnal umum. Pada tanggal 1 Oktober 2025, PT Adinda mendirikan perusahaan KP Nongkrong. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2025. Di sini ada 6 transaksinya. Dan di sini saya sudah membuat tabelnya. Pertama kita tulis dulu nama perusahaannya, yaitu KP Nongkrong. KP, dan kedua adalah jurnal umum. Jurnal umum. Jurnal saja. Ketiga adalah periodenya, yaitu per Oktober. Baik, langsung saja ke soal yang nomor 1. Ini kita baca dulu. Pada tanggal 2 Oktober 2025, membuka rekening pada rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal sebesar 18 juta dari dana pribadi. Baik, kita tulis tanggalnya dulu. 2 02 Transaksinya berarti bank atas nama perusahaan dengan setoran awal. Setoran awal berarti dia masuk kas karena bertambah setoran awalnya sebesar 18 juta. Kas dan dari dana pribadi. Berarti dari dananya si PT Adinda ini berarti modal, termasuk modal. Kita tulis kas dan modal. Modalnya di sini dia berkurang karena setoran awalnya dia masuk ke kas sebesar 18 juta. Oke, kurang. Enter. Lalu sini enter. Baik, di sini pada soal kedua, 2 Oktober 2025 menyetorkan peralatan sebagai modal awal senilai 15 juta. Di sini berarti transaksinya menyetorkan peralatan, berarti dia masuk peralatan dan modal. Menyetorkan, dia menyetorkan. 02. Tanggalnya kita tulis 2 Oktober. Peralatan dan modal. Karena modal dia berkurang kredit. Peralatan dia masuk ke debit karena dia bertambah sebesar 15 juta. Sebentar. Lalu kita cari. Sudah selesai. Dan yang soal ketiga, pada 5 Oktober 2025, membeli peralatan kantor senilai 800.050 secara kredit. Berarti dia masuk
perlengkapan kantor, dan utang dagang karena dia secara kredit. Kantor dan utang dagang. Membeli kantor. Perlengkapan kantor dia masuk ke debit karena dia bertambah sebesar 800.050. Utang dagang dia masuk kredit karena dia secara kredit. Jadi dia berkurang. Utang dagang juga ini. Enter. Oh ya, saya lupa tanggalnya itu tanggal 5 Oktober. Untuk transaksi keempat, kita baca soalnya dulu. Pada 10 Oktober 2025 membayar utang atas transaksi tanggal 5 Oktober 2015. Berarti dia masuk membayar utang. Pada 5 Oktober berarti dia masuk kasnya utang dagang. Utang dagang. Dan dia masuk kas. Enter. Tanggalnya kita ubah dulu, tanggal 10. Utang dagang dia masuk sama dia berarti di tanggal 5 Oktober sebesar 800.050. Kita enter saja ini. Ini juga. Enter. Untuk transaksi yang kelima. Kita baca dulu. Tanggal 12 Oktober 2025 menerima pendapatan atas komisi penjualan sebesar 40 juta. Oke, kita kerjakan di sini tanggal 12. Berarti dia transaksinya menerima pendapatan. Berarti dia kas karena dia menerima pendapatan. Kas berarti bertambah di debit. Dan dia masuk juga ini pendapatan atas komisi. Berarti dia transaksinya di bawah pendapatan komisi. Pendapatan komisi sebesar 40 juta. Enter. Oke, ini transaksi yang terakhir. Tanggal 15 Oktober 2025 membayar sewa kantor untuk bulan Oktober 2025 sebesar 1.500.000. Transaksinya berarti membayar sewa berarti beban sewa. Beban sewa pada tanggal 15 Oktober. Dan beban sewa dan kas. Kasnya dikredit karena dia membayar sewa. Sebesar 1.500.000. 1.500.000. Baik, ini untuk
6 transaksi sudah selesai. Mari kita jumlahkan apakah sisi debit dan kredit akan balance. Sisi debit adalah 76.200.000 dan sisi kredit sama 76.200.000, sehingga hasil debit dan kredit balance. Baik, sekian pengerjakan soal jurnal umum dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.